Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Tanti malam ini, Rabu malam Kamis, tanggal 28 Januari 2026. Alhamdulillah ya, malam ini udara cukup cerah di kota Tanjung Pandan. Hari ini kita ketemu di podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam. Ya, ini mudah-mudahan jadi yang pertama kalinya kita bersama abang narasumber nih, Bang Wanda Sona. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di live juga pengen tahu siapa sih Bang Wanda Sona gitu ya. Ya, apakah memang abang-abang yang mempesona? Ya, mungkin sebagian udah kenal nih dengan Bang Wanda Sona, tapi malam ini kita pengen tahu siapa Bang Wanda Sona. Tadi sempat kita undang audiens ya, datang ke Kedai Pak Itam untuk mengajak kita berdialog dengan Bang Wanda Sona. Banyak yang nanya siapa Wanda Sona, tapi ketika kita cerita bahwa tahu lagu seni budaya kita nggak gitu ya, semuanya tahu gitu ya, semuanya tahu. Tapi jadi nggak tahu orangnya. Tapi nggak tahu orangnya. Nah, sudah biasa itu. Sudah biasa begitu ya. Ya, bahasanya orang di balik layar gitu ya. Pengen tahu nanti kita ceritanya. Ya, di balik layarnya seperti apa. Nah, ini mungkin pemirsa kita juga yang mungkin hadir di sini, terima kasih, kita halo-halo dulu ya. Terima kasih yang udah hadir di Kedai Pak Itam. Ini ramai sekali malam ini. Bang Wanda Sona ini penyiar RRI Sungai Liat yang ditempatkan di Belitung dan Belitung Timur ya, beberapa tahun sebelumnya. Nanti kita pengen dengar cerita beliau karena ini kebetulan ada dari seluruh Indonesia datang di sini di live kita dan ada di seluruh Pulau Belitung juga, insya Allah hadir di sini. Pengen langsung kita ngobrol ngelakar dengan Bang Wanda Sona. Silakan Bang Wanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya panggilnya kakak tuh. Kakak aja. Ya, yang pasti yang pertama terima kasih ya sudah diundang di podcast Pak Itam yang luar biasa ini. Saya tuh sama kegiatan di Kedai Pak Itam ini sebetulnya mengikuti Kak di TikTok gitu kan. Iya. Ini banyak perbincangan yang menarik perbincangan ya. Wah, ini boleh juga nih, asik gitu kan. Kapan-kapan nih pengen main ke sini gitu. Yang ada di dalam hati gitu gitu kan. Iya. Akhirnya sampai juga di Belitung dan kecewa. Kecewa nggak? Dong. Oh, seperti ini gitu ternyata di balik layar tadi. Kita ngobrolnya di balik layar ya. Iya, di balik layar. Ya, jadi ternyata saya ditugaskan dari RRI ke Tanjung Pandan, di SP RRI Belitung gitu kan. Ini lumayan lama ini, selama sampai Maret. Jadi Lebaran, puasa saya di sini. Ada di Belitung. Gitu Kak. Iya. Sementara kalau aktivitas kesenian itu saya rasa tidak ini ya, maksudnya ya walaupun sekarang saya dinas di Tanjung Pandan, toh pada akhirnya begitu kan saya diundang juga di Kedai Pak Itam ini yang berkaitan juga dengan kesenian gitu. Oh iya, jadi, pasti. Kemarin sempat diculik juga oleh Kades Simpang Rusak. sempat memberi materi ini lah. Diculik berhadiah ya, dapat duit ya. Ngajar rebana. Iya gitu. Oh, jadi artinya apa? Maksud saya ya seni itu di mana aja sebetulnya. Walaupun diajak belayar pun ya. Tetap akan karena seni adalah hiburan gitu ya. Betul. Pada diri seseorang. Apalagi kita yang memang berkecimpung di dunia itu kan gitu kan. Itu sih sementara. Terima kasih sudah diundang di podcast
podcast ini. Iya, kami juga apresiasi banget nih Bang Wanda mau hadir ya. Beliau kami kenal pasti dengan berkeseniannya tadi ya. Tadi saya juga termasuk yang nggak tahu. Oh, seni budaya kita itu karangan beliau gitu kan istilahnya. Karena ini sudah menasional. Jadi pengen tahu nih sebelum tahu tentang masa kecil kenapa berkesenian, kenapa jadi penyiar juga ini Bang Wanda gitu ya. Mungkin apa yang mau diceritain dulu nih. Nanti ujungnya deh menasionalnya seni budaya kita itu gitu. Apa ya kalau seni budaya kita itu sebetulnya seni budaya kita karena saya domisili di Sungai Liat. Oke. Jadi setiap karya saya itu ya saya berusaha untuk jujur lah keseharian saya begitu. Jadi sebetulnya itu menarik juga pada saat Sabrina waktu itu memilih lagu itu untuk dibawakan di Idol gitu. Dan sebelumnya 2017 kalau nggak salah dia pernah bawa itu di FLS 3N 2N pada waktu itu di NTT Kupang dan juara juga gitu. Oh oke. Dengan lagu yang dengan sama? Lagu yang sama dengan versi Melayunya. Versi Melayu full gitu kan. Melayu full. Nah itu beliau sempat telepon juga pada saat itu. Sekaligus izin lah gitu kan. Iya. Sempat nanya gitu kan karena kan Sabrina Belitung. Betul. Sementara bahasanya Bangka kan karena saya di Bangka. Kite dan kita tadi ya. Oke. Pertanyaan Sabrina itu ya gimana nih Bang? Saya harus bawa dengan bahasa apa gitu. Sebetulnya jangan bingung saya bilang. Betul. Kalau Sabrina dengan logat Belitungnya ya silakan nggak apa-apa gitu. Dan memang saya tuh memang artinya membuat lagu itu bisa fleksibel ya memang untuk Bangka Belitung yang ada di pikiran saya itu. Makanya bahasanya pun sebetulnya tidak begitu spesifik Bangka, mudah dimengerti. Mudah dimengerti ya. Misalnya kemarin ternyata Sabrina di Idol kan Suade Ika Ningo de kampung gitu kan. Ningo de kampung. Artinya kan udah Belitung kan. Iya. Salah ya enggak. Artinya memang ya keinginan saya juga memang seperti itu. Sabrina dari Belitung ya saya rasa kemarin saya melihatnya cukup berhasil banget. Sangat berhasil gitu kan. Ya. Sampai saya nunggu betul gitu kan. Dan pada saat itu sebetulnya kalau cerita lagi saya tuh sempat was-was Kak. Secara kan eventnya Idol. Pop banget kan? Oh iya betul. Kan sementara lagu-lagu daerah ini banyak juga yang ngepop. Betul. Sabrina nekat nih, tanda kutip nekat. Yang saya pikirkan bawa lagu genre Melayu gitu kan di Idol gitu. Yang saya pikirkan ini gimana ya taruhannya sebetulnya bukan Sabrina aja tapi termasuk saya juga. Seluruh Indonesia memperhatikan ini gitu kan. Iya betul. Kalau Sabrina gagal ini siapa yang buat lagu gitu kan. Iya bikin dia gagal gitu ya. Kenapa Kak? Sebelum Sabrina nyanyi itu saya tanda kutip banyak juga yang yang masuk komentar di TikTok saya, di akun medsos saya gitu kan. Yang nadanya inilah mencemaskan. Ya sanksi lah. Ini kok Idol ini kok bawa lagu ini beraninya gitu kan. Ya. Yang bener nih kok jadi dangdut, kok jadi Melayu, kok jadi ini gitu kan. Ya sempat deg-degan saya gitu kan. Tapi berjalan terus ya yang saya pikirkan pasti Idol pun sendiri pasti sudah memikirkan itu yang pasti kan. Ini kan event pop pasti akan dibawa arah ke paling tidak dia mengkombin antara pop dan Melayu dan ternyata memang betul. Gitu mulai lagu
Wah, merinding tuh ngedengernya gitu ya. saya Benar, pun luar biasa. langsung Iya, iya, iya. wah ini iya. luar biasa. Iya, ini, benar, gitu. benar. Gitu. Jadi apa ya? Saya pun artinya tidak mengherankan lah ketika Sabrina memilih lagu itu gitu kan, di tengah banyaknya lagu-lagu daerah juga sebetulnya banyak dari Bangka Belitung yang bagus-bagus kan, dari Iya, Belitung juga banyak yang saya tahu lagu bagus-bagus. Tapi Sabrina memilih lagu itu karena memang mungkin ya Sabrina merasa dekat Nyaman ya. dengan lagu itu, dan sebelumnya juga beliau pun pernah bawain lagu Bawain itu lagu kan di itu. 2017 itu dan berhasil walaupun versinya Melayu gitu Kak. Oke. Jadi pengen tahu apa inspirasi membuat lagu itu tuh ada semacam wangsit nggak gitu misalnya, atau gimana? Harus semedi berapa hari berapa malam? Ini Kak, lagu ini panjang ceritanya. Oke. Panjang banget prosesnya. Jadi bagian verse awal suah dei Kak, ningok di kampung. Ada orang pergi ke masjid nganggung. Sampai bagian kedua suah dei Kak, ningok di kampung. Ade musik, ade tari, kentang kentung, dambus Melayu. Itu saya buat 1997. Oh. Saat saya masih sekolah Oke. SMA. Jadi saya ceritanya SMA di Palembang, Kak. Oke, SMA di Palembang. Saya SMA di Palembang. Ya karena sebelumnya itu saya ini aktif di sanggar Di Palembang. kesenian di Bangka. Di Bangkanya. Sebelum saya merantau ke Palembang gitu. Iya, Karena orang tua juga orang tua seniman gitu. Seniman. Nah, jadi mungkin karena merantau, saya merantau tuh juga di Palembang berkesenian juga, Kak. Tapi jarang kali menyentuh Bangka begitu kan. Karena kan saya ikut alur sana kan gitu paham. kan. Jadi bergabung dengan sanggar-sanggar di Palembang lah begitu, yang ya main musik tari itu ya pasti musik sana, musik Palembang gitu kan yang dimainkan. Ya rindu aja begitu. Betul. Aja dengan kesenian Bangka Belitung, Bangka lah khususnya gitu kan, karena saya di Bangka. Jadi terciptalah itu gitu. Dan setelah itu jadi dua bagian itu jadi, itu saya simpen tuh Kak. Saya simpen tuh tulisannya. Oret-oret tulisannya. Tulisannya. Tulisannya saya simpen dan saya rekam nadanya dengan menggunakan tape pada waktu itu ya, tape rekam itu. Udah setelah itu 2013 saya pulang. 2012 lah. Saya pulang. Dari Palembang ke Bangka. Saya pulang ke Bangka. Di 2000 saya lulus SMA pada saat itu. Saya pulang, gitu kan. Pulang kembali berkesenian gitu. Nah, sampai perjalanan itu kita kan udah provinsi nih. Waktu 2000. Iya. Tahun 2000 kan kita provinsi betul. Itu. Jadi selama provinsi itu ya saya masih di Palembang selama dari sampai ke 2012 ya sampai tahun 2000 saya tamat jadi provinsi kan. Terus saya di Palembang tuh selama itu kan. Nah, setelah itu 2012 saya pulang, saya tuh punya keinginan aja gitu Kak. Keinginan ya karena kebanggaan saya gitu dengan Bangka Belitung gitu. Saya harus sematkan Bangka Belitung ini dalam sebuah karya saya gitu, menurut saya gitu kan. Jadi lahirlah Oi Bangka Belitung, bermacam ragam seni budaya. Oi Bangka Belitung, ada dijunjung turun temurun. Musiklah dambus aliyun, wahai tari kedidi. Saya berpikir nih di Belitung apa ya? Saya ingat. Oh di Belitung ada Spen nih, ada Campak juga kan.
sama lah di Bangka juga ada campak. Kalau di sini Sepen mungkin di sana Dinca, Dambus ya. Iya. Saya sematkan lagi gitu kan. Rudat juga ada di sini ya. Iya, ada Hador itu rudat. ya rudat. Rudat besepen becampak seni tradisi gitu. Jadi rampunglah itu. 2013 ada proyek rekaman lagu Senandung Orang Bangka. Oh, oke. Itu kerjaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Bangka. Nah, ada beberapa lagu termasuk lagu itu. Saya diminta untuk merekam lagu itu. Sudah kita proses. Kita rekam lagu itu bersama kawan-kawan. Rekam dan akhirnya lagu itu memang sudah ternyata viral lah begitu ya. Lagu itu lagu seni budaya kita itu ya. Kalau ada FLS 2N, dulu FLS 2N sekarang FLS 3N, itu banyak siswa-siswa tuh yang menyanyikan lagu itu gitu. Iya, di sekolah ya. Di sekolah gitu kan. Yang mereka sendiri kadang saya juri, Kak. Kadang mereka juga nggak tahu dengan saya gitu. Makanya saya bilang tadi. Udah biasa di belakang layar gitu. Iya. Harus dinaikkan ke depan layar. Itu jadi artinya lagu itu diterima sampailah ke generasi Sabrina itu 2017 kan. Ternyata Sabrina juga memilih lagu itu untuk di FLS 2N pada waktu itu di Kupang dan juara gitu, juara nasional, sampailah dia ke Idol ini gitu. Iya. Artinya melekat lagu itu ke Sabrina kan? Sabrina lah ya. Gitu. Tapi kemudian pemilihan Sabrina waktu di mana NTT ya waktu itu ya. Iya. Sebetulnya ada permintaan khusus nggak terhadap lagu ini atau memang bagaimana kronologisnya waktu itu? Sabrina awalnya ikut seleksi FLS 2N itu di Pangkal Pinang ya, tingkat provinsi kan sebelumnya kan 2017 itu dan juara. Iya. Juara provinsi. Setelah itu Sabrina itu sempat telepon saya waktu itu. Ya sempat bertanya lah begitu ya. Bang, ini gimana Bang lagu ini? Ya saya sampaikan lah gitu kan. Cara bawanya seperti ini gitu. Termasuk juga mengenai bahasa tadi. Kalau logatnya jangan dipikirkan. Betul. Justru kalau bisa bukan merubah, artinya bisa membawakan itu dengan logat Belitung ya lebih bagus dong, saya bilang kan. Lebih bagus, malah lebih kelihatannya lebih melekat gitu dengan Sabrina yang memang dari Belitung gitu kan. Iya, ternyata karena Sabrina cerdas orangnya gitu kan. Betul. Jadi nggak mengherankan lah gitu. Jadi sampai membawa ini semua ya. Paling pada saat itu sempat berbincang di telepon pada 2017 itu setelah dia menang sebelum ikut ke nasional gitu. Sebelum ikut ke nasional 2017 sempat berbincang di telepon. Inilah kasih pandangan lah sedikit bahwa lagu ini seperti ini gitu. Tapi pas dari itu semua sebetulnya Sabrina lagu itu ya memang Sabrina lah lagu itu gitu. Iya, udah lekat buat saya, ke dia ya. Iya gitu. kayak penghargaan tribute ya gitu untuk betul. Dia ya. Oke. Terus ketemu Sabrina kan? Kalau ketemu itu di tahun berapa waktu 2025 kemarin ada acara di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang setelah Idol itu Sabrina diundang dan acara BI kalau nggak salah pada waktu Bank itu. Indonesia ya. Ya. Dan kebetulan saya diundang juga karena pada saat itu ada lagu seni budaya kita itu dijadiin lagu wajib untuk lomba band dengan kreativitas masing-masing kan grup band itu. Jadi saya diundang juga. Dan pada saat itu Sabrina menyanyikan lagu itu, saya pun hadir gitu kan.
dan sempat disapa juga oleh Sabrina. Iya. Dari atas pentas gitu Ya, ya. gitu. Thanks to Bang Ya, Wanda. sempat disapa juga dan saya sempat berdiri juga pada saat itu kan. Dan sempat ketemu juga di belakang panggung. Sempat ketemu. Ya, itulah artinya Pak Sabrina kemarin tuh sempat berbagi kisah lah. Aduh Bang, terima kasih ya lagunya gitu kan. Sebetulnya saya sampaikan juga ke Sabrina, saya punya punya keinginan setelah Idol itu bahwa lagu itu sebetulnya alangkah baiknya kalau direkam ulang dengan versi Sabrina itu. Betul. Albumnya lah kayak gitu ya, benar ya. Ini mungkin bisa disapa-sapa nih siapa yang mau support, siapa yang mau support gitu ya. Itu. Atau dari pemerintahan daerah mungkin. Betul. Iya, keren. Amin. Ya, amin. Jadi yang menariknya saya itu ini yang pertama nih pengen tahu. 97 udah ada bait syair tadi. Ya. 97 kelas berapa itu? 97 tuh saya kelas 2 SMA. 2 SMA. Ya. Oke. Sempat berkarya dalam bidang musik itu membuat lagu atau ada yang lain? Jadi begini Kak, kalau seni saya tuh kebetulan almarhum Papa tuh beliau maestro, beliau sempat dapat dapat anugerah kebudayaan Indonesia, maestro. Betul. Almarhum Papa tuh jadi artinya orang seni lah. Bajuri Tarsa itu orang seni gitu. Memang dari hidup semasa hidupnya sejak beliau bujangan sampai punya anak-anaknya ini ya semuanya seni lah. Dan dulu sempat kerja di kalau dulu Timah kan. Oke, iya Timah, betul, kan? di PT Timah. Ya, kerja di PT Timah. Sama Orang tua juga di sana. Itu. Jadi dunia seni itu ya memang sudah dekat dan melekat lah dengan kami. Saya tuh 5 kakak adik. Semuanya 5 beradik. Semuanya cowok. Semua cowok Dan juga semuanya alhamdulillah seni juga. Semua. Gitu. Ya. Pegiat seni semua. Pegiat seni juga semua. Jadi dan almarhum Papa tuh punya sanggar dulu. Iya. Sanggar di kita, Bangka. Ya di Bangka sanggar kita. Jadi saya tuh berangkat awalnya itu diajarin nyanyi Kak. Dari umur berapa? Saya kelas 2 SD itu udah kelas mulai 2 nyanyi SD Kak? Udah mulai nyanyi. Udah mulai nyanyi, udah ikut Ikut lomba pop singer apa. Kalau dulu tuh ya mungkin beda nasibnya sama Sabrina ya. Iya. Kalau sekarang kan banyak nih, maksud saya kan kompetisi ajang-ajang, ajang idol apa. Kalau zaman kami dulu, saya dulu nggak ada gitu kan. Sampai tingkat mana tuh? Paling tingkat provinsi gitu di Sumatera Selatan gitu. Udah kan. Keren itu. Jadi kelas 2 SD itu udah mulai ikut nyanyi di Bangka kan, ikut pop singer. Dulu sering pop singer gitu untuk penyanyi cilik kayak gitu. Terus sport seni gitu. Hampir sampai kalau cowok nih kan suaranya berubah dong kan. Oh iya di masanya kan. Ya agak nyaring kalau masih kecil ya, baru berat kalau udah kecil besar. Akhirnya besar gitu kan. Pas berubah suara saya mulai stop nyanyi. Oh justru. Saya mulai stop nyanyi karena memang kondisinya parah pada saat itu. Mungkin pada saat masih sebelum masih kecil itu mungkin sering nyanyi kan. Pas berubah suara itu ya perubahannya drastis gitu. Jadi kayak saya tuh wah ini selain nyanyi saya harus ini nih. Saya pengen belajar musik lah gitu kan. Ya belajarlah musik. Ketertarikan saya tuh lebih ke ini, sebenarnya lebih ke tradisional. Oh, alat tradisional. Terus ya mulai dari dambus. semua lah gitu Semua, kan ya. Mengetahui tentang musik-musik tradisional karena memang almarhum papa itu beliau juga
bergelut di bidang itu kan. Iya, iya. Jadi ya setelah itu SMP itu saya udah mulai. SMP itu sudah mulai ikut sanggar, main gambus, udah keliling daerah lah, ke Medan, ke mana-mana, Oh, iya, iya. ke Bali, kemana-mana Ke gitu Bali. kan. Sampai SMA, bukan SMA, SMP itu beberapa wilayah di Nusantara lah sudah dikunjungi lah, sampai Kalimantan. Wih. Kayak gitu kan, ke mana-mana lah, Jakarta, Aceh, Medan, semua Padang, semua Sumatera tuh hampir semua gitu. udah pernah. Itu kalau sampai SMP, SMA 1 tahun saya sempat di Bangka. Di Bangka, sempat di Bangka, SMA 1 tahun, terus maunya ke sekolah musik di Jogja. Iya. Tapi itu Terus? sekitar 96 reformasi ya. Heeh. Jadi lagi Oh iya, kacau negara. 98 ya sampai Iya, ke 98. 97. Iya, sudah 97 mulai lah. itu Iya, puncaknya sudah mulai di inilah ya, 98. 96 97 itu. Nah, itu intinya gagal lah misi untuk ke sekolah musik di Jogja pada saat itu. Balik saya ke Palembang. Ya, saya bilang ke almarhum papa, saya nggak mau lagi balik ke Bangka. Kenapa? Dia bilang, pamit udah sekampung. Bilangnya mau sekolah tadi ya. Iya, malu saya pamit udah sekampung. Kemana? Ke Palembang aja lah, Palembang. Di Palembang kan karena sebelumnya sudah sering ikut lomba-lomba festival Sriwijaya, lomba ya main musik itulah. Iya, iya. Gitu. Jadi udah banyak lah yang kenal di sana gitu kan, di Dinas Pendidikan Kebudayaannya. Jadi mudah lah gitu Kak, prosesnya pindah sekolah, masuk sekolah di sana kelas 2, kelas 3. Nah, di Palembang itu saya aktif juga tuh di kesenian juga. Sempat ke Singapura, ke Malaysia. Ya, dan akhirnya saya pulang pada waktu itu 2011 tuh saya sudah mulai bolak-balik lah, maksudnya setelah nikah tuh bolak-balik 2004 sampai 2013 tuh bolak-balik saya ini kan, bolak-balik Bangka, Palembang gitu kan. Itu dan sempat kalau di Bangka 2011 itu saya ke Belanda juga, pernah ke Belanda. Tampil apa waktu itu di Belanda? Gambus. Tari dan musik, dan saya bawa musiknya. Gambus. Saya komposer musiknya. Komposer. Gitu. Pada waktu itu di Belanda. Terus Singapura 2015 di Singapura gitu. Jadi ya itulah kurang lebih perjalanannya. Jadi awalnya berangkat dari justru nyanyi dulu. Nyanyi dulu, terus baru merambah ke musik. Iya, iya. Perjalanan itu coba-coba buatin lagu. Iya. Ya salah satunya seni budaya kita itu. Iya. Itu puncak dari lagunya diapresiasi begitu ya. Banyak kan berarti lagu-lagu yang diciptakan. Banyak. Oh iya. Saya nggak mau dibilang itu puncaknya, enggak. Oh iya. Oke. Harus ada nanti karena saya lebih. Saya masih berkarya. Pengen berproses. Siap. Ya, itu mungkin itu buah dari, saya ingat almarhum Bapak dulu juga guru saya bilang, kamu ya berbuat aja dulu, ikhlas aja gitu. Iya. Apapun itu bonus, semua materi segala macam pasti akan ada gitu. Sama Bapak juga begitu dulu, dari dulu sampai sekarang akhirnya bisa maestro, bisa dapat penghargaan negara. Betul. Ya udah, kamu jalan aja dulu. Oke. Ya nggak nyangka kan Kak, dari SMA iseng-iseng aja duduk di depan kos, suade ikan di kampung. Iya. 2000 ternyata dikenal. 13 direkam, 2025 sampai ke panggung Idol. Iya. Siapa yang nyangka begitu kan? Gitu. Jadi perjalanan proses. Saya jadi berpikir, oh iya ya. Ketika kita ikhlas melakukan sesuatu itu, apalagi seni, ya bicara seni, ya insyaallah
karya itu sudah abadi itu paling enggak amal kita enggak mutus kan Kak? Oh iya, seni itu saya tadi sampai nyatet bikin orang terhibur. Iya, Betul gak? Ya, Betul. dengan mendengarkan lagu. Terus ada satu yang saya catat banget itu, apa namanya? Bikin kita rindu. Iya. Nah, terhadap tanah kelahiran gitu jadinya ya. Iya, betul. Iya. Bangga. Jadi di bagian awal itu kerinduan saya. Iya, iya. Karena ada yang nanya nih, kok 97 tapi kita kan belum provinsi, kok ada Syair Bangka Belitung? Itu terpisah. Nah, itu betul. Itu terpisah justru. Iya, terpisah. iya. Nah, bagian rapnya itu adalah ungkapan kebanggaan saya. Ternyata Bangka Belitung udah provinsi nih. Ibaratnya saya pulang dari rantau, wah gila nih Bangka Belitungku udah provinsi gitu kan. Betul. Bangga banget gitu. Dan ya artinya ternyata alhamdulillah lagu itu diterima gitu kan di semua kalangan gitu maksudnya. Iya. Gitu. Ini saya dari tadi tuh Masya Allah kayak merasakan banget gitu bagaimana kerinduan dari sebuah lagu yang menghibur kita semua gitu ya. Apa yang diharapkan dari orang tua nih? Papa meninggal tahun berapa? Papa tuh meninggal tahun 2021. Oh 21. Iya, sama. Iya. 21 ya. 2021. Iya. Artinya ketika ada regenerasi beliau ini nerusin banyak hal-hal yang berbau seni tadi ya. Pada saat beliau mengajarkan banyak hal-hal yang kalau kadang orang kan menganggap seni tidak bisa digantungkan hidup kita dari seni. Ya. Gimana itu, Bang? Sementara sebenarnya beliau udah jadi sosok yang menginspirasi pasti, ya kan? Sebetulnya ini ya kalau saya memandang itu kalau almarhum dulu memang ya saya belum bisa menyamai almarhum tingkat keikhlasannya. Betul. Beliau dulu di timah. Iya. Terus masa pending itu minta pending gitu di timah gitu. Oh. Itu karena kekuatan dia pengen berkesenian. Oh oke. Belum masanya, terus beliau tapi beliau minta itu pensiun ya pensiun. gitu. Dan memang fokus berkesenian. Oh. Fokus berkesenian. Pada waktu di Timah itu beliau juga udah buat lagu segala macam tuh udah banyak lagunya udah. Beliau banyak. juga beliau udah, pengarang lagu lah ya. Banyak udah lagu-lagu almarhum itu justru lebih dahsyat dari lagu saya gitu. Cuma memang belum terpublis lagunya gitu. Lagu almarhum itu belum terpublis. Nah, almarhum itu memang memang mungkin ya itu saya belum bisa menyamai tingkat keikhlasan itu. Kalau dibilang tadi ibaratnya gini, kalau di seni itu apa sih mau jadi apa gitu kan. Iya. Kadang kan ada yang berkembang itu betul. kan. Kalau di Bangka kan, di Bangka Belitung. Iya. Sama di sini juga. Nah, dibilang ada benernya ya memang kondisinya begitu. Jadi saya mengatakan selalu mengatakan kalau orang-orang yang fokus dengan kesenian, orang yang mau berkesenian, sama almarhum Papa juga bicara begitu. Orang-orang seni di Bangka Belitung ini, orang-orang budaya di Bangka Belitung ini adalah orang yang betul-betul rela berkorban gitu. Iya. Orang yang rela berkorban, maka itu kamu harus ikhlas. Kamu mau kerja apapun ya silakan. Nah, tapi senimu itu pasti tidak akan bisa ditinggalkan gitu kan. Gitu. Betul. Gitu, Kak. Ada nggak? Jadi gini, kita kan tadi provinsi baru gitu ya. Terus kemudian mungkin di dunia seni itu juga nggak disebut nggak masuk perhitungan juga kayaknya nggak dikenal orang gitu ya bahwa jangankan lagunya daerahnya juga mungkin orang nggak kenal. Ya. Nah, tapi mungkin dari Palembang ya, di Palembang juga sudah dikenal orang.
Gimana itu, Pak? Kalau apa ya, kalau misalnya dari kesenian itu justru dari seni itu kita lebih mudah loh memperkenalkan negeri kita begitu. Kalau menurut saya gitu kan. Ya salah satunya apa yang dilakukan oleh Sabrina gitu. Ada kesempatan diminta untuk bawakan lagu daerah, ternyata Sabrina memilih lagu Bangka Belitung gitu kan. Ya lepas itu lagu saya atau bukan. Betul, gitu. Betul. Tapi yang dipilih Sabrina adalah lagu Bangka Belitung. Nah, ini yang menurut saya dengan Sabrina tampil membawakan lagu seni budaya kita itu orang jadi tahu, jadi mengenal Bangka Belitung. bukan jadi tahu ya, lebih mengenal begitu kan, lebih mengenal Bangka Belitung begitu. Karena sebelum itu kan di pendahulu kita kan juga sebetulnya sama pemikirannya juga begitu kan, termasuk juga kalau dibilang belum kenal sama Bangka Belitung, kita ingat Laskar Pelangi kan. Itu udah dikenal udah kemana-mana, artinya itu yang saya bilang bahwa melalui seni itu ya itu makin dikenal makin dikenal lagi melalui seni itu, makin lebih mudah lah untuk memperkenalkan daerah begitu, untuk memperkenalkan. Ini yang mungkin menurut saya kurang disadari mungkin ya oleh siapa ayo masyarakat kita sendiri gitu ya. Atau gimana? Justru menurut saya ini ya harus pemangku kebijakan. Oke. Pemangku kebijakan harus tanda kutip memanfaatkan. Terima kasih, memanfaatkan, memberdayakan, bukan memanfaatkan, memberdayakan seni itu, kesenian kesenian itu ya untuk memperkenalkan atau lebih memperluas orang untuk tahu dengan daerah. Itu kan budaya lah yang ada seni di dalamnya. Ya Sabrina, Andrea Hirata itu udah contoh yang luar biasa menurut saya, yang sudah mendunia gitu kan. Terkait Bangka Belitung sendiri kan tadi ini kan lagu-lagu yang ditampilkan itu kan lebih cenderung Melayu. Ya. Menurut Bang Wanda, kita punya spesifik Melayu khas sendiri nggak Bangka Belitung dibanding Melayu-Melayu lain, atau sebetulnya sama aja dari sisi lagu nih? Kalau menurut saya ya tentu ada perbedaan ya. Oke. Ada perbedaan. Ada perbedaan, artinya kalau Melayu daratan Sumatera kan kita tahulah lagunya seperti apa begitu kan, lagu-lagu Melayu tempo-tempo dulu seperti itu kan, sampai apa yang dipopulerkan juga oleh Iyeth Bustami yang kita ketahui begitu ya. Nah kalau di Bangka ini kan menurut saya tuh, kalau saya sendiri wilayah nada saya dalam membuat lagu itu ya karena saya besarnya di Bangka, yang saya dengar itu musik dambus kalau di Bangka gitu kan. Kalau di Bangka itu kan dambusnya betul-betul ini ya Kak ya, betul-betul berkembang dalam artian berbeda. Di sini mungkin grup gambus sedikit ya. Kalau di Bangka itu banyak kali di daerah-daerah hampir itu justru di semua sudut kampung itu ada gitu kan. Jadi yang familiar tuh ya di telinga saya itu ya gambus gitu kan, dambus itu irama-irama dambus itu, dan itu salah satunya yang mempengaruhi karya saya gitu dalam membuat lagu. Nah perkara misalnya gaya musik, style musiknya itu ya saya rasa tidak ada ini ya. Kalau saya berusaha menampilkan idiom-idiom daerah lah begitu dalam aransemen musiknya begitu kan. Kayak seni budaya kita itu saya munculkan
di interlude-nya saya munculkan kesenian Rodat, kesenian Dae dan lain sebagainya yang ada di Bangka gitu kan. Itu bagian dari musiknya begitu. Nah ini artinya ya kalau dilihat perbedaan ya pasti ada. Pasti ada, pasti ada ya. Pasti ada perbedaan gitu kan. Dengan ya walaupun benang merahnya sebetulnya ya Melayu gitu kan. Sama juga mungkin Belitung juga begitu ya. Dari apa yang mungkin pernah saya perbincangkan juga sama teman-teman di sini khususnya yang musik gitu. Itu Kak. Gitu. Ya. Jadi ini apa namanya ya? Kadang-kadang nih kami pun di Belitung kemarin ada satu sesi ya dengan Bang Yayat dan Bang Escape ya. Kita merasa sedikit merasa apa ya? Juga tercambuk gitu karena kita kayaknya kurang mengenalkan lagu daerah kita pada saat kita tampil di nasional dan Sabrina sudah memulai itu gitu kan jadinya terpantik juga nih yang lain ya, maksudnya gini, sebagai orang Jawa Barat dia menyumbang lagunya lagu Sunda gitu. Sebagai orang Jawa dia pasti lagunya lagu Jawa, apalagi sebagai orang Timur nih. Sekarang lagu yang sedang di Indonesia nih orang Timur nih lagunya. Kepengennya kita gitu, kepengennya kita bisa nggak lagu dari daerah Babel ini justru kayaknya selalu dinyanyikan oleh orang terus nih. Saya terus terang sejak lagu Sabrina seni budaya kita itu juga kan setiap saat teranu terus ya di kuping kita kan. Ya kepengennya begitu. Harapan Bang Wanda gimana nih? Kira-kira ada spesifik yang harus kita lakukan atau gimana gitu? Setelah Sabrina nyanyi dan ini juga sempat saya bicarakan sama Sabrina kemarin ketemu di Pangkal Pinang. Oke. Dek, saya bilang ini kayaknya lebih mantap lagi lagu ini kita rekam ulang deh. Iya. Lalu siapa yang mau biayain? Gitu ya. Halo. Jadi Kak, kalau saya berusaha saya keluar dari si pembuat lagu ya. Oke. Saya menangkap momen Sabrina kemarin. Iya. Ya mungkin apa yang harus dilakukan begitu ya. Menurut saya lebih ke ini momen gitu yang harus ditangkap. Betul. Ini momen yang harus ditangkap. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi awal kebangkitan lagu daerah Bangka Belitung. Iya. Tapi menurut saya ini kurang dimanfaatkan. Ya itu tadi salah satunya mungkin dengan viralnya lagu itu harusnya ditangkap dengan direkamlah lagu itu dengan ya gimana lah caranya. Saya nggak menyebutkan tugas siapa ya. Yang ngertilah tugas siapa itu kan. Kenapa enggak sih direkam ulang? Bahkan saya juga sempat memberi saran karena ditanya oleh pihak yang berwenang terkait lah gitu kan. Ditanya ini gimana? Ya saya sempat memberi ide itu. Justru menurut saya kita rekam ulang, termasuk juga kita kumpulkan lagu-lagu di 7 kabupaten kota sebabel ini. Nah selain lagu itu kita cari nih lagu yang memang ikoniknya daerah, misalnya Belitung apa, Belitung Timur apa, Bangka Barat, Kabupaten Bangka, jadiin satu gitu. Kita rekam ulang gitu, rekam dengan profesional. Nah yang nyanyi siapa? Sabrina dan talenta yang lain kan banyak tuh selain Sabrina kan, ada yang dari Dangdut Academy lah, yang kan banyak kan dia dari Bangka Belitung. Kenapa tidak gitu? Nah itu setelah itu bagaimana? Setelah itu ya kita mungkin tayang di bandara, kita tayang juga di misalnya di Anjungan, di Taman Mini ya, atau promokan lagi di mana gitu kan. Di satu sisi karya-karya seniman Bangka Belitung itu ya senimannya bisa hidup dari itu gitu, bisa hidup loh Kak, karena kan mungkin itu
ya ada royalti dan lain Ya, sebagainya nah itu tadi. gitu kan. Nah, Betul. tapi kan ini menurut saya harus ya modalnya nggak sedikit Kak Iya. gitu. Iya, Sayangnya paham. saya nggak mampu untuk melakukan itu gitu. Langsung pasrah gitu ya. Iya begitu. Kalau idenya, aduh ini momen banget. Setelah Sabrina muncul lah bola balik. Nah, Viral kan? iya. Iya, turun kayaknya langsung gitu Iya, ya. Karena Menciutkan. momennya menurut saya tidak ditangkap. Betul. Momen itu siapa yang menangkap? Ya. Itu kalau Sabrina kan kemarin nyanyinya live, versi live Iya. gitu kan. Bukan rekaman yang memang dikomersilkan atau apa. Nah, gitu. itu Itu. maksudnya. Itu menurut saya, padahal kemarin saya tuh udah optimis nih. Karena apa, dari pimpinan kita di Bangka Belitung ya perhatian sekali gitu Iya, dengan iya, Sabrina iya. kemarin. Dipanggil lah Sabrina segala macam kan. Saya kira arahnya ke sana. Lagu ini akan direkam lagi nih. Saya udah seneng Iya, kan. iya. Kita tunggu ya, ini sebentar lagi kayaknya ini. Oh, kita kalau berharap harus apa namanya Bener benar-benar nggak, Kak? Kalau misalnya ini nih di kedai Pak kedai Hitam. Pak Hitam. Tuh, ada lagu ini, ada lagu Maras Tahun, ada Iya, lagu Kopi Manggar. Iya, jadi semua Direkam, kafe-kafe itu iya. begitu ya. Di aransemen musiknya dengan Saya- kekinian, unsur kekinian Betul. ya. Saya langsung balik lagi ke Bang Wandan. RRI nayangin nggak gitu? RRI Ada konsisten. beberapa. Iya. Saya ini Lagu-lagu di- daerah Iya, itu. saya di program 4 di Sungai Liat. Oke. Program 4 itu segmennya budaya. Hmm. Jadi segmen budaya memang lagunya ya lagu-lagu daerah Bangka Belitung. Yang namanya lagu lejuk, lagu apapun ya, lagu Kopi Manggar lah, lagu apa, Maras Tahun apa Iya, segala macam. iya. Masuk seni budaya kita dan beberapa lagu-lagu karya pencipta lagu se-Bangka Belitung ini yang sedapat mungkin saya promokan. Iya. Ya artinya apa ya? Kalau RRI saya rasa cukup konsisten untuk Iya, itu ya. betul. Saya memposisikan saya di luar RRI pun saya melihat program 4 itu dikhususkan loh untuk budaya daerah. Gitu, untuk budaya daerah. Jadi itu program 4 itu saya lihat ya sudah berjalan dengan dialog budaya, obrolan budaya, lagu-lagunya lagu daerah seluruh Nusantara termasuk Bangka Belitung gitu. Itu. Dan siarannya di jam berapa itu yang apa namanya? Kalau Pro4 tuh Perempat. dari jam 5 sampai jam 12 malam gitu, siaran. Dari jam 5 sampai jam 12 malam tiap hari. Tiap hari. Pada ngedengerin RRI. Nah, kalau Berapa kalau ditayang dari di berapa? kalau dengarnya di luar Bangka itu berarti harus menggunakan streaming. Ya, Oke. itu ada aplikasinya. RRI Digital. RRI Digital. Itu lewat RRI Digital tuh langsung seluruh RRI seluruh Indonesia tuh bisa Dapat. Kayaknya Bisa di dapat. HP saya ada tuh. Ya itu. Iya, Nanti iya, pilih iya. aja yang suka lihat program apa. Iya, nonton Iya. Bang Gilang kemarin. Sama teman-teman dari mana waktu itu ya? Anime kalau nggak salah ya. Dia cerita tentang yang anak-anak duta, Ya. dubas ya kalau nggak salah. Tuh. Jadi nggak, ini kadang-kadang orang nggak tahu jalur. Sekarang kan udah nggak, ya mohon maaf lah, radio mungkin nggak terlalu Betul. didengerin. Tapi sebetulnya banyak tadi ruang-ruang budaya yang tidak kita bisa dengar dari tempat lain, terutama Bangka Belitung nih. Ada di sana kan jadinya. Iya. Ya, termasuk musik-musik religi tadi ya. Saya pertama-tama Bang Wanda bilang rebana gitu ya. Enggak. Iya, apresiasi terhadap musik-musik religi ini di Bangka Belitung justru cukup tinggi gitu. Gitu ya. Iya. Iya, benar. Harus disebut begitu. Apresiasi masyarakatnya. Iya, apresiasi masyarakatnya masih menggunakan musik-musik seperti itu. Iya. Iya, perlombaan kita apalagi menjelang Ramadan nih. Iya. Biasanya ada perlombaan-perlombaan Ya, seperti artinya itu. begini Kak, artinya apa ya? Melestarikan itu, melestarikan, mengembangkan yang namanya
kesenian tradisional budaya lah seperti itu. Ya itu memang nggak bisa kerja sendiri, Iya. nggak iya. cukup senimannya atau budayawannya saja yang bergerak. Betul. Ketika pemerintah nggak mendukung sama juga bohong gitu. Iya. Begitu juga sebaliknya, pemerintahnya udah gencar udah ini, senimannya melempem ya sama juga. Iya. gitu. Belum lagi bicara masyarakatnya juga apresiasi ya memang artinya harus terus ditingkatkan begitu ya. Contohnya misalkan pada acara pernikahan, ya paling tidak kan saya nggak tahu, mudah-mudahan di Belitung, karena dulu saya nikahnya di Belitung. Saya memang betul-betul saya nikahnya di Belitung. Saya ngerasakan masih itu pakai budaya-budaya tadi. Diarak dengan hadroh. Ini luar biasa loh tamu kita nih, istilahnya ya. Pantun dengan pantun. Buka lawangnya itu kan. Berebut lawang. Di Bangka buka lawang. Di Bangka nggak ada berebut lawang. Ada juga. Ada juga. Ya sama lah ya. Sama juga. Gitu. Jadi setelah akad nikah balik lagi ke rumah, itu saya merasakan gitu. Gimana diperlakukan sama Mak Inangnya, saya merasakan di Belitung. Raja sehari tadi iya, itu ya. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang begitu tuh memang semuanya ya harus berperan. Itu bisa lestari ya, masyarakat juga berperan gitu. Bagaimana menghadirkan budaya itu di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Tapi kalau di Belitung saya percayalah, kalau di Belitung ini masih taat dengan segala macam aturan adatnya begitu menurut saya. Ya bukan berarti saya mengatakan di Bangka tidak, tapi ya memang begitu kenyataannya. Saya melihat begitu. Justru saya lebih artinya ketika merasakan nuansa kebudayaan itu ya justru di Belitung lebih saya rasakan gitu. Iya. Nggak tahu ya, mungkin karena di Bangka mungkin urbannya terlalu lebih banyak ya. Iya gitu kan. Oke. Lebih mencapai daratan lebih dekat. Jadi masuknya banyak. Kalau Belitung tapi lebih ada cluster. beberapa di Bangka juga masih. Tadi saya malah terpikir ya, karena tadi Dambus malah lebih giat di sana gitu. Dan ada pengrajin dambusnya kan? Ada. Iya. Beberapa ada di Belinyu ada, di Nameng ada, di Mendo Barat ada. Dan ini anak-anak muda juga sangat. Nah itu dia, anak-anak muda mungkin sudah nggak ada. Ada, tapi memang ya jumlahnya juga masih terbatas. Gitu. Dan memang yang pelaku seni dambus itu masih orang-orang tua. Masih mayoritasnya orang-orang tua. Nah ini juga menjadi tugas gitu ya. Iya. Dan satu lagi Kak, kalau untuk memasyarakatkan itu ya seperti tadi yang Kakak sampaikan bahwa kita ini kadang-kadang kurang bangga menyanyikan lagu daerah. Gitu. Nah ke sekolah Kak, sekolah artinya apa ya? Ini tugas juga dunia pendidikan. Makanya saya bilang kolektif nih semuanya harus bergerak. Iya. Jadi di dunia pendidikan juga harus diajarkan. Tapi kalau di Bangka, di Kabupaten Bangka ya, yang saya lihat tuh nggak tahu sekarang, mudah-mudahan masih gitu ya. Muatan lokalnya itu ya lagu-lagu daerah Bangka masih dipelajari begitu. Mungkin di sini juga seperti itu. Gitu. Nah itu salah satu upaya juga sih menurut saya yang harus digiatkan ke sekolah-sekolah gitu. Masuk ke dalam pembelajarannya pembelajaran ya gitu. Iya. Entah ekstrakurikuler atau apa gitu kan. Karena kan setiap tahun ada ajang FL3N itu yang mengharuskan sekolah itu mempersiapkan seni-seninya gitu kan, termasuk lagu daerah juga gitu. Ya. Kalau udah ngomong masalah seni nih, tadi kan jiwa seni dari orang tua nih, Papa almarhum ya. Anak-anaknya ikut berkesenian nggak ini? Ketawa nih. Ya, aduh. Gimana Masih ya? Umur berapa anaknya Bang Wanda? Anak saya 2. 2, oke. Yang satu itu
polisi Kak, udah. Oh oke, keren. Heeh. Terus Udah umurnya 20 tahun lah. 20 tahun 20 tahun. masih Jadi- sekolah polisi nih ya sekarang. Enggak. Atau dia, udah? udah jadi polisi. Dia tamat Perempuan, SMA. perempuan. Laki-laki Oh dua-duanya. laki-laki dua-duanya. Itu pasti orang kaget, "Hah? Oh gitu." Terus satu lagi. Yang satunya sekarang masih kelas 3 SMP. Oke. Ya, jaraknya agak jauh 6 tahun gitu. Tuh. Nah, mereka ini berdua ini bukan nggak ada jiwa Jiwa seni. seni, ada gitu. Yang pertama tuh yang polisi itu justru sekarang dia sedang giat ngedrum, Oh oke. kursus dan lain sebagainya. Iya. Dia drum band, trompet, dia Ada, tetap mempelajari dia juga, ikut juga. Iya, Artinya iya. adalah ke seninya ya. Iya. Yang kedua ini dia yang kedua ini justru ke olahraga Kak. Olahraga. Ya, Oke. dia basket. Basket. Dia menekuni sekali basket. Tuh, yang kedua ini ya bukan berarti juga dia nggak suka seni, dia suka dengar lagu iya. apa itu suka gitu kan. Tapi begini, beda dengan saya dulu. Beda zamannya. Dengan almarhum papa. Mm-mm. Kalau saya dulu nggak diajak pun saya mau ikut. Kan? Iya, betul. Jadi istilah orang Bangka tuh kemana Pak di situlah dia ngintil. Oh, iya, gitu. Itulah dia ngintil. Iya. Gitu. Jadi berbeda gitu kan kalau anak-anak saya ini dia suka dengan seni tapi dia nggak mendalami gitu, nggak mencari tahu apa sih dambus. Kalau dulu saya tuh dambus saya belajar sendiri, saya mainnya belajar sendiri dengan modal apa, lihat orang tua main gitu kan. Dan memang alatnya juga ada. Di rumah. Ya kalau alatnya ada malah lebih lengkap sekarang. Justru. Iya, kalau Iya, dulu iya. kan gambus ada, mungkin cuma gambus saja. Kalau sekarang mau apa, gendang Melayu lah, gendang ini Ada, semua ada di iya. rumah sekarang kan. Oh. Tapi ya itu tadi kayak akordeon semua ada. Tapi berbeda dengan saya dulu. Ini apa sih gambus? Gimana sih cara mainnya? Lihat penampilan gambus. Oh begini mainnya. Lihat papa main. Oh begini mainnya. Ada kesulitan Pak. Ini gimana sih Pak? Dia baru bertanya gitu. Kita yang aktif gitu kan. Bapak buat lagu gitu. Ini gimana sih Pak caranya buat lagu ini gitu kan. Tapi kalau anak saya tuh enggak. Beda lah ya. Nggak boleh dipaksa juga ya. Enggak boleh dipaksa Sesuai juga. dengan keinginan orang Dan tua saya ya. memang enggak pernah memaksa itu. Betul. Sama orang tua saya juga dulu tidak Betul. memaksa saya gitu. Tapi memang saya berkeinginan gitu. Untuk masuk Ya, ke dunia tapi saya seni coba ini. mengarahkan mereka lah. Mau kemana gitu Iya, kan. Kayak ini mau hobi drum sekarang. Ya udah kursus saja saya bilang. Kursus saya arahin kursus. Yang hobi basket serius gitu. Udah serius fasilitasi. Iya. Mencoba untuk berusaha lah untuk memfasilitasi gabung ke klub dan lain sebagainya. Sering ikut turnamen gitu. Iya. Jadi kenapa pertanyaan saya tadi ke sana gitu ya? Artinya apakah kemudian berkeseniannya anak-anak Gen Z atau ini sekarang sudah mulai agak terkikis atau bagaimana nih gitu? Mungkin itu ya kali ya. tapi enggak juga. Kan gini, saya nanya tuh karena Bang Wanda Wakil Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Kabupaten Bangka. Kita bicara berkeseniannya masyarakat kita secara umum gitu. Iya. Mungkin caranya pendekatan. Oke, cara pendekatannya. Cara pendekatan yang harus dirubah, pendekatan ke Gen Z, ke gen alpha Gen apalagi. alpha yang sekarang. Jadi anak saya itu satu Gen Z, satu Gen Satu alpha. alpha. Sayanya gendut. Sama. Gitu kan agak susah kan Iya, gitu kan. iya. Gimana sih gendut mau menghadapi Gen Z sama alpha ini gitu kan. Ya itu tapi semua itu tanpa saya sadari saya dapat dari almarhum dulu gitu. Ya
saya milenium gitu. Almarhum dulu nggak tahu apa gitu kan, udah tahun-tahun 70-an lahirnya kan gitu kan. Jadi almarhum itu nggak pernah menganggap membatasi antara dia sebagai orang tua sama saya sebagai anak. Jadi teman almarhum itu teman saya juga. Karena memang saya sukanya seni dari dulu gitu, dan teman almarhum tuh ya orang-orang seni gitu kan. Jadi kalau ke rumah itu ya ngumpul ya kita main musik, main apa gitu kan. Kadang juga malah suka debat gitu, suka beda pendapat. Sebetulnya hal-hal yang seperti itu tanpa saya sadari ya saya dapat pelajaran begitu pada saat saya menjadi orang tua gitu kan. Ya artinya anak sekarang ini kalau kita larang atau kita paksa nggak akan bisa, Kak. Iya. Justru menurut saya bagaimana menjadi mereka. Nah ini yang pekerjaan yang susah. Bagaimana kita bisa menjadi mereka, memasuki alam mereka sehingga mereka merasa kita itu care dengan mereka gitu kan. Ya mereka kan maunya didengar, mau itu kan. Nah kita tinggal mengarahkannya saja begitu. Kalau saya sih konsepnya begitu, bagaimana melakukan pendekatan itu. Iya. Ini juga sebetulnya saya alami dulu Kak pada saat bagaimana saya diejek teman-teman karena saya megang dambus pada masa SMP. Itu apa sih Wanda? Nih ngeband nih keren gitu. Iya. Itu sudah saya alami tuh pada saat itu. Wah apa sih itu? Main dambus kuno ini itu gitu kan. Iya. Tinggalan ya zaman. Saya bilang gitu. Tahu nggak dari dambus inilah saya bisa kemana-mana. Saya bisa keliling Nusantara, ke Belanda, ke Singapura, ke Malaysia. Ya karena dambus ini gitu. Bukan berarti band juga saya benci, enggak. Saya juga ngeband dulu dan juara juga gitu. Iya. Artinya begitu. Ya akhirnya lambat laun ya teman-teman jadi mengerti gitu. Oh iya ya ternyata ini maksudnya gitu. Iya. Jadi ya itu memang pendekatannya yang menurut saya harus beda. Sama ketika saya mengajak pada saat itu teman-teman untuk gabung di sanggar untuk melestarikan kesenian musik-musik tradisi. Sama juga pendekatannya juga saya seusia mereka tapi saya harus mengalah begitu dengan bagaimana memikirkan untuk mereka mau begitu kan, supaya mereka mau. Ya dengan itu tadi pendekatannya. Nah, yang mau saya sampaikan apalagi sekarang Gen Z sama Gen Alpha ini. Iya. Ya ini betul-betul memang strateginya nggak mudah menurut saya gitu. Iya. Ya kembali lagi kolektif Kak dari sekolah juga itu berperan, dari keluarga juga berperan. Iya. Kalau ngeliatin ini nih biografi Bang Wanda nih, sampai nggak kebaca gitu ya. Udah tadi seluruh daerah ini udah pernah didatengin gitu ya. Nah, apa karena justru sering keluar daerah anak-anaknya nggak mau kayak papa lah gitu ya. mungkin ya. Justru enggak menurut saya. Mereka seneng malah. Mereka kan malah senengnya kalau pengamatan saya Iya. Karena di rumah saya tuh Gen Alpha, Gen Z tadi gitu kan. Kalau pengamatan saya mereka ya suka dengan jalan-jalan kegiatan kemana-mana, suka justru. Kalau anak saya lebih mudah karena mungkin lingkungan mempengaruhi, lingkungan keluarga ya mempengaruhi. Jadi seminim-minimnya perhatian mereka ke seni itu ya tetap lebih lah kalau dibandingkan dengan keluarga yang bukan seni gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi ya mereka punya keinginan untuk ikut misalnya sanggar ke luar nih. Ini adek main apa, abang main apa, mulai menawarkan diri walaupun sebetulnya tujuannya pengen jalan-jalan aja gitu. Tapi boleh ikut, tapi harus main nih, bisanya apa gitu, itu Iya. gitu kan. Saya tertarik
banget nih. Mudah-mudahan ada yang denger nih bikin album tadi gitu ya. Bikin album 7 kabupaten kota Ya. kita ya. Belitung apa nih lagu yang unggulannya, Belitung Timur apa. Karena ini kebetulan nggak hadir nih. Ada seorang adik yang tadi saya ajak sebetulnya ke sini karena dia juga menang FSL 3N ya. Bang Rama. Dia menciptakan lagu juga gitu. Karena dari masa itu dia juga berkecimpung di dunia seni gitu ya. Kemudian juga terciptalah sebuah lagu kayak gitu. Nah, ini yang tadi kita bilang mau merekatnya Bangka Belitung ya. Itu tadi kan katanya dengan lagu merekat tadi ada 7 kabupaten kota. Dan menjadi tujuan nih bahwa kata Bang Wanda kita merantau pulang kampung, wah kampung kita udah jadi provinsi kan gitu kan. Artinya gimana sih harapan Bang Wanda terhadap tadi ngerasa nikah di Belitung, sekarang tinggal di Belitung gitu ya. Keinginan Bang Wanda gimana sih terhadap budaya di Bangka Belitung ini gitu? Bangka Belitung itu kan sering dikatakan 2 pulau 1 hati ya. Iya. Harus 2 pulau 1 hati karena 1 provinsi gitu. Iya. Nah, lalu bagaimana implementasinya di lapangan? Apakah sudah kita lakukan? Nah, itu pertanyaan. Kalau ada yang nanya saya, terus Bang Wanda udah melakukan itu. Dengerin aja karya saya. Iya. Saya rasa yang dibawakan Sabrina sudah menjadi jawaban betul. Dari pertanyaan itu maksud saya gitu. Betul. Saya tuh kemana-mana ya saya bangga dengan Bangka Belitung. Iya. Saya bukan dari mana dari Bangka Belitung, bukan dari mana dari Sungai Liat, enggak dari mana dari Bangka Belitung. Kalau saya. Iya. Lalu kembali lagi pertanyaannya apakah kita sudah mengimplementasikan itu tadi 2 pulau 1 provinsi harusnya 1 hati dong gitu kan artinya begitu. Nah kalau jawaban saya sih singkat dari karya saya itu saya selalu berusaha untuk bagaimana memperkenalkan Bangka dan Belitung gitu. Bangka dan Belitung semampu saya lah. Karena saya di Bangka ya kan saya punya banyak teman-teman juga di Belitung. Saya tanya apa sih ini artinya apa gitu. Kalau bicara Belitungnya yang justru menurut saya saya pernah mengalami sendiri begitu di mana saat itu saya diminta untuk membuat lagu. Oh iya. Di Belitung Timur. Negeri Puake. Pengen denger nih lagunya sebetulnya. Kayaknya kemarin saya pernah dikasih seorang temen ya, Belitung Timur Negeri Puake. Beliau salah satu dari MUA dari Harpi Belitung Timur. Waktu itu kita mau masukin ke Harpi kita, dikasih lagu Belitung Timur Negeri Puake. Cuman karena kita juga banyak kesibukan, nggak secara khusus mendengar gitu. Ya, dan saya undang sebetulnya malam ini mereka untuk hadir ke sini. Cuman ini kalau di Belitung itu Rabu malam Kamis, kawan-kawan dapat job semua nih. Jadi pada nggak bisa hadir ya, tapi insya Allah yang live dan kemudian nanti mendengar acara kita di TikTok maupun di YouTube ya, kita pengen dengar bagaimana merasakan tadi kata Bang Wanda. Kan kita merasa dulu nih, merasa menjadi bagian nih Belitung Timur ngedengerin membuat lagu itu Negeri Puake. Gimana pengalamannya? Jadi sama nih posisinya 2020 itu saya dinas di Belitung 3 bulan juga di Belitung Timur di Manggar. Saat itu RRI masih di Manggar. Oh iya betul. Saya dinas itu. Di sana kan ada event JPJR, jelajah pesona jalur rempah. Jadi oleh dinas kebudayaan saya dipanggil karena tahu saya di sana. Kebetulan ya. Jadi ya awalnya sih bicara biasa aja, Bang. Ini ada event nih Bang, di mana ya? Mau ada theme songnya gitu kan.
wah bagus dong saya bilang kan. Ya budayakanlah yang di sini, yang pencipta lagu kan banyak juga lagu-lagu di Belitung dia bilang. Tapi mana Bang, kami dengar seni budaya kita itu ini loh Bang, maksudnya bisa kekiniannya iya, terus tradisi Bangka Belitungnya Masuk, juga gitu ya. enggak pudar gitu kan. Betul. Kalau saya bilang kalau itu urusannya musik sebetulnya. Betul. Bagaimana mengaransemen musik itu gitu kan. Mau lagu apapun gitu kan. Kalau di aransemen seperti itu ya bisa saya bilang. Iya. Ya udah gini aja lah Bang, Abang bisa nggak buat lagu? Saya mau buat lagu Belitung yang benar. Bisa dicari tokoh-tokoh Belitung loh, saya bilang. Nggak mau saya sempat nolak enggak lah, jangan lah saya bilang. Iya. Gila, masa saya yang harus buat lagu Belitung? Enggak, jangan. Yalah Bang, dia bilang kan. Iya. Aduh. Ini udah seminggu sekitar seminggu lah itu dalam waktu singkat. Enggak seminggu tuh maksudnya berusaha untuk saya itu mau gitu. Oh iya, memaksa tadi gitu ya. Ayo itu kan. Aduh, saya bilang ya udah gini aja. Saya mau ketemu sama lamnya. Iya, lamnya sama tokoh-tokoh adat lah di sana. Betul. Jadi ketemulah saya Pak Andi. Iya. Banyak lagi. Pak Yuda, Pak Yudi, gitu di sana kan semua dan beberapa teman-teman pelaku seni di sana kan, gitu. Jadi utamanya syair ya, yang riskan menurut saya gitu. Jadi ya saya tanyalah rujukannya dengan tokoh-tokoh ada di sana. Ini apa sih kalau ini benar nggak nih? Terus ada nggak nih kalau di Kata-kata. Belitung Timur nih pantun lama ada nggak sih gitu? Iya, coba. Mungkin bisa dimasukin, ternyata ada gitu kan? Ternyata ada tuh. Ya udah jadi lagunya, saya cocokin syairnya. Ini gimana? Saya nggak mau mengiyakan kalau ini belum ada persetujuan dari tokoh adat di sana. Saya nggak mau. Jadi ke Pak Andi, udah oke nih Cik. Iya. Masuk ini. Keren ini. Ya sudah, sok silakan saya bilang kan. Saya serahkan gitu. Secara syairnya ya tadi, terus syairnya. kemudian secara lagunya. Kalau nadanya, kalau iramanya ya saya rasa Bangka dan Belitung mendekati lah ya, tidak jauh, tidak begitu lebih jauh ke ya. apa Seperti ya? Misalnya ini Nadanya gembira gitu apa? Ya kayak sepen. Iya. Saya rasa sama lah karakternya Bangka dan Belitung kalau dari sisi karakter ininya ya, nadanya. Wilayah nadanya masih sama lah. Keseniannya pun sama juga gitu kan. Beberapa ada yang sama walaupun ada yang spesifik. Kayak di Belitung kan misalnya ada keroncong Sambul Pajar yang di Bangka mungkin sampai saat ini belum ditemukan gitu kan. Gitu. Jadi nggak kesulitan lah, artinya Melayu lah, Melayu dengan versi orang Bangka Belitung. Iya. Jadi kalau ditanya perbedaannya tadi apa dengan Melayu daratan, Melayu Sumatera ya, Melayu yang diciptakan orang Bangka Belitung ya. Iya. Itulah dia gitu kan. Jadilah lagu itu. Jadilah lagu itu ya. Kami di Kedai Pak Itam ini benar-benar memang tertarik dengan ketika kita bicara budaya, sejarah. Ada beberapa kawan-kawan yang sudah hadir, Bang Ian Sancin ya. Dari sisi sejarah, Bang Usni Mariosa, Bang Yuda gitu ya, Bang Iqbal, dan kita hari ini menghadirkan Bang Wanda ke sini karena kita bicara ingin lebih besar lagi. Kita nggak bisa berangkat sendiri sebagai sebuah Pulau Belitung, kita harus bawa Bangka Belitung ya untuk maju ke nasional, dan itu sudah dibuktikan oleh Sabrina ya ketika fasenya. Hanya kita tinggal nunggu direkatkan oleh sebuah album ini. Betul. Gimana itu kira-kira? Terus, ini sebetulnya itu juga udah saya sampaikan. Iya. Ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi itu udah saya sampaikan hal itu. Jadi ketika itu izin Ibu Kadis, Ibu Widya halo.
lo sempat tadi menemui gitu kan, sempat berbincang lah support. gitu. Ini gimana nih apa yang harus kita tangkap? Ya Ibu Widya sih sebetulnya menangkap ini gitu. Iya. Cuma yang saya sarankan itu, ayo rekam. Nah persoalan anggaran, ya sok Pemprov seperti apa gitu, pemerintah kita seperti apa gitu kan. Karena ini menurut saya pemerintah daerah, provinsi utamanya ya, nggak ada salahnya saya rasa. Iya, betul. Dan saya menyarankan jangan hanya lagu seni budaya kita cari lagu di Belitung, kita kumpulkan lagu yang memang benar-benar ikoniknya apa gitu, misal di Bangka Barat, di Bangka Tengah, Bangka Selatan, gitu. Ya itu tadi lah. Kalau soal siapa yang membiayai, ya bukan urusan bisa kita lah lagi diatur gitu, gitu ya. bukan urusan saya lagi. Iya. Karena sampai ini begini nih, mudah-mudahan didengar Pak Gubernur. Kalau langsung ke Pak Gubernur kan, Pak ayo kita rekam, pasti mau. Iya. Nah ini tadi biar kita semua benar-benar terkat gitu ya dengan Karena kan memang belum ada juga kan. Belum ada juga justru itu. Dan itu bisa dimiliki nantinya oleh perantauan Bangka Belitung yang ada di luar ya. Sangat banyak sekali itu ketika mereka juga ingin meluapkan rasa rindu terhadap kampung halaman. Seperti itu. Nah, ini biar jadi pecutan gitu loh bagi karena siapapun. Menurut saya waktu Sabrina kemarin tuh lagu seni budaya kita itu bukan hanya ini loh Pak, bukan hanya di Indonesia. Jadi orang kenal. Iya, betul. Di Singapura gini banyak yang DM di di medsos saya gitu kan udah bersenandung bahkan pun di udah TikTok itu ada yang poma seni budaya kita. Jadi yang nyanyi orang timur ya. Itu Nengok di kampung kata dia gitu kan. Dengan bahasa dia ya. Kan dia udah berusaha untuk mengerti bahasa kita. Iya. Wah, saya bangga lihatnya. Keren ini dia bilang kan. Iya. Saya lihat orang timur sana nyanyi lagu dengan bahasa kita gitu. Itu kan asik jadi. Iya. Tapi itu tadi kurang gongnya. Kurang disambut. Jadi by the way maksudnya gini. Kita harus benar-benar didukung oleh mungkin Bang Wanda juga sudah menggaung-gaungkan di RRI gitu ya. Ini salah satunya podcast Kedai Pak Itam mendorong juga lagi. Mungkin nanti dari kawan-kawan juga ada yang mau ngobrol yang ada di depan? Ada yang mau ngobrol soal seni budaya kita? Gak apa-apa, silakan Bang. Silakan. Cik. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama aku nyebut bahasa Indonesia, bahasa Belitung Bang. Terserah apa aja. Bahasa Belitung aku ngerti. Tapi kalau untuk cakap Belitung tuh masih inilah. Ngerti. Masih little gitu. Aku lagi belajar bahasa juga aja lupa. Oke, pertama aku makasih kan Kedai Pak Itam karena Bang Nyua gitu. Aku tuh kerja di luar negeri gitu. Jadi tontonan itu sebenarnya lah nggak tahu nak nonton apa kalau gitu kan. Jadi pas ada Kedai Pak Itam nih aku rajin nengok ini gitu karena nak ngingat juga bahasa Belitung, bahasa apa karena di sana kan pakai bahasa alien lah gitu, bahasa asing gitu kan. Jadi kangenan seperti itu. Cuman misal dari sisi abang kan seniman gitu. Kami itu sebenarnya mungkin aku kan nggak aku aja orang Belitung di sana tuh kan banyak gitu. Iya, betul. Kami itu nak apresiasi gitu Bang. Tapi jenisnya tuh enggak tahu seperti apa gitu. Mun nggak sekedar keren Bang, bagus Bang itu Bang. Itu kan istilahnya biasa gitu kan. Bukan nak ngepe aku gitu. Cuman karena ada rasa yang luar biasa kami dapat tuh dari mika-mika nih gitu. Kami nak nyoba apresiasinya jenis seperti apa karena misal YouTube gitu Bang ya. Sebagian negara isa kami datangnya itu YouTube ada yang di blok, ada yang distrik gitu. Jadi ada negara tertentu yang konten-konten misalnya negara yang enggak punya hubungan diplomatik itu biasanya enggak bisa ditonton itu. Kontennya kayak jenisnya seperti apa lah, mungkin Abang lebih ngerti gitu.
Jadi kalau ada platform yang lebih bisa gitu ya, misalnya mungkin Spotify lah sejenis itu gitu, mungkin abang bisa beritahu aku dan orang-orang Belitung di luar nih bahwa akses dengan akses di platform seperti ini Mika bisa pakai di mana aja gitu. Karena Indonesia ini walaupun kerjasama dengan YouTube, dia kan punya agreement juga, ada peraturan tertentu. Dan negara-negara yang tidak punya hubungan dan ya aku tidak ngerti lah jenis hubungan internasional ya, itu tidak bisa diakses bang gitu. Iya. Jadi nggak konten-konten tertentu yang diakses dari pihak itu gitu. Kalau misalnya abang tahu, walaupun kedepannya juga gitu, mungkin dari kedai Pak Itam juga bisa di-share. Jadi biar kami itu, kan kami kerja lama kan gitu, rindu akan rindu. apa gitu ya, bahasa gitu, lagu-lagu. Kayak dulu kan ada misalnya Pak Sidik gitu kan, misalnya kami dapat beli kaset dari zaman dulu gitu. Nah itu tadi. Kayak Bang Ardi almarhum gitu. Dulu aja Bang Ardi kami lagi nonton di YouTube gitu kan, tapi tidak ada apresiasi langsung gitu. Abang kan hebat gitu kan. Abang udah nasional. Iya benar. Kami ini nak kayak gitu. Gitu juga mungkin kan kedai Pak Itam kan. Bahkan kedai Pak Itam kan live TikTok gitu kan. Iya, Mungkin ke depannya masih bisa gitu. Masih bisa untuk diberi apresiasi lewat live TikTok itu gitu. Berarti Cuman kalau perlu kayak Abang album juga podcast kedai Pak Itam ya. bisa dimasukin Spotify juga Ada Kak, yang gitu. ngusulin buat buku tadi siang nelpon saya. Ya benar. Kalau bisa di Spotify-in, enggak tahu lah ke platformnya jenis seperti ya. apa. Seperti itu, mungkin itu lebih bisa apresiasi ke abang. Itu aja sih sebenarnya. Kalau abang ada bisa beri gambaran kayak gitu. Iya. Itu aja. Oke. Keren. Makasih Bang Rijal. Beliau ini adalah apa namanya? Kalau orang jalan-jalan Iya. bukan pelautnya ya mengingat. Beliau juga sebagai penyampai budaya kita keluar. Beliau juga sebagai penyampai bahwa Belitung Bangka indah. Belitung Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai negeri timah gitu ya. Iya. Tapi ada budaya dari sisi lagu yang tadi orang tahu Sabrina gitu, idol gitu kan. Ini kepengen dibuat semacam Spotify. Oke. Oh, oke. Sorry, nambah satu. Oke. Kalau aku mau promosi, orang di sana itu mungkin tidak terlalu aware. Oke, YouTube terkenal ya. Cuman tidak terlalu awareness-nya nggak ke situ gitu. Karena kembali YouTube ini kan kayak platform Dia media lebih sosial. kemana, Bang? Iya. Gimana? Lebih kemana? Mereka lebih yang eksklusif gitu, kayak apalah jenisnya ya. YouTube ini kan jatuhnya kayak Facebook, kayak apa gitu. Oh iya. Iya. Media. Iya, kayak media seperti itu. Kalau di sana itu arahnya mungkin lebih ke privacy eksklusif yang seperti Iya. apa gitu. Spotify tadi. Jadi kalau misalnya mau promosi ke teman-teman aku, mereka lebih ke kayak Spotify kayak gitu. Iya, Spotify. Ya, berbayar gitu. Kayak bukalah Spotify, ada lagu ini gitu. Itu lebih bisa dipromosiin Iya. daripada di YouTube gitu ya. Kalau bagi aku, tapi kalau mungkin tidak memperkecil YouTube sebenarnya, cuman untuk lebih komersial, untuk lebih meyakinkan orang bahwa kalau udah masuk di platform seperti ini itu udah worth it loh untuk didengar seperti itu gitu. Betul. Itu aja sih dulu. Paham. Iya. Oke, baik, makasih ya Bang Rijal ya. Oke. Gimana itu Bang Wanda kira-kira arah Iya. Yang pasti saya terima kasih nih Bang infonya gitu ya. Tapi yang harus juga dipahami bahwa saya nggak ngerti ya. Kalau saya sebetulnya sudah mencoba ke arah situ Spotify ya. Tapi ternyata Bang Spotify itu juga kalau income-nya ke kita itu lama juga Bang. Lama juga. Nah, ini yang menjadi persoalan menurut saya gitu. Kecuali kayak saya lagu Belitung Timur Negeri Puaka itu, saya ikut lomba. Saya ikutin lomba lagu itu, lomba cipta lagu daerah. Masuk 6 besar pada saat itu yang ngelaksanain Dwiki Darmawan. Nah, jadi setelah lomba itu ada 12 lagu termasuk Belitung Timur Negeri Puaka itu dijadiin satu album
oleh Dwiki Darmawan, di bawah manajemen Dwiki Darmawan. Itu kontraknya luar biasa, Bang. Artinya kejelasannya luar biasa. Iya. Begitu tanda tangan kontrak sekian, penyanyinya sekian, itu langsung udah dibayar. Itu profesional banget tuh kan. Oke. Langsung dibayar. Terus per 6 bulan itu evaluasi lagi tuh, 6 bulan berapa kali tayang nih, udah dapat belum? Ternyata belum, ya sudah. Terus 1 tahun berapa nih? Dapat sekian, bayar lagi gitu, transfer lagi gitu. Nah, itu betul-betul apa ya menurut saya, kecuali yang seperti itu ya. Nah, yang saya jalani itu saya ada juga lewat agregator ya namanya. Jadi lewat pihak ketiga lagi gitu. Saya bayar sekian untuk masukin lagu saya tuh ke Spotify gitu. Ada beberapa lagu saya di Spotify. Kayak kalau Belitung Timur Negeri Puaka itu ada di Spotify juga. Tapi itu di bawah manajemen Dwiki Darmawan, bukan akun saya gitu, tapi akunnya Dwiki Darmawan gitu. Nah, kalau ada lagu yang iseng saya buat, lagu pop, itu ada juga. Itu saya lewat agregator. Jadi saya bayar sekian, terus di lagu itu hadir di Spotify. Dan itu saya tanya, harus tayangnya minimal berapa ribu gitu, Bang, baru kita dapat hasil. Jadi bayangkan gitu kan. Misalnya 1.000 aja, bukan 1.000, malah 3.000 apa berapa kalau nggak salah, kalau saya nggak salah gitu kan. Jadi ada ring itunya, batasan itunya. Ketika sudah mencapai sekian 1.000 misalnya, baru kita menghasilkan royalti tadi gitu. Ya, baru menghasilkan royalti tadi gitu. Jadi ini sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh saya sebagai pembuat lagu, dan juga mungkin kawan-kawan yang lain, pencipta lagu yang lain juga, Bang. Jadi memang itu di sisi lain baiknya Spotify itu memang kita bisa mandiri. Artinya bisa mandiri mempromosikan karya kita. Betul. Tapi di sisi lain itu tadi capek nunggunya, Bang. Tapi kembali lagi, kalau nggak begitu, sebenarnya Spotify memang keamanan itunya lebih protect dari misalnya YouTube. Kalau YouTube, saya pernah tuh coba, saya upload di YouTube saya. Ternyata orang itu lebih banyak ngedownload daripada denger di situ. Oh iya. Sekali download udah selesai. Gitu. Iya. Harusnya ya itu tadi harus ada kesadaran juga. Misal radio lah, radio muterin lagu. Saya tuh kadang lagu itu padahal dokumentasi saya sendiri loh, Bang. Ternyata di radio ini ada lagu itu. Loh, dapatnya dari mana ini? Dari mana? Ternyata di download dia kan. Nah itu gimana ya? Mungkin radio-radio juga harus memutar lagu itu, ngeplay lagu itu harusnya lewat seperti yang Bang sampaikan tadi. Iya. Harusnya lewat akun itu tadi, lewat Spotify, sehingga itu dibaca terus kan. Ada ininya terus. Tapi nggak mudah memunculkan kesadaran itu, nggak mudah, Bang. Jangankan radio ya. Masyarakat kita aja deh, lebih baik kita download, simpen di galeri, selesai daripada buka Spotify makan data kan. Itu yang berkembang gitu. Nah ini dia memang jadi persoalan gitu. Tapi kalau saya boleh sarankan abang yang mungkin lebih ke hubungannya ke luar negeri ya, seperti itu ya. Ya mungkin bisa saya nggak tahu nih kalau saya tuh punya mimpi sih dari dulu ya sebetulnya. Kayak misal di pesawat, di kapal atau di mana, itu diputerin lagu-lagu daerah, misalkan lagu kita lah misalkan. Mungkin abang bisa saya balik lagi nih, mungkin abang bisa mengusahakan itu. Atau di kapal pesiar dengan kapal pesiar ya. Hah? Ya.
Oh dia Katanya nggak ini ya, bukan nggak mau pakai manual gitu ya, nggak ya? Iya. Iya, Bang. Iya, maunya berbayar kan. Kesadarannya udah lebih oke daripada kita, Iya. pasti. Tapi di sisi lain itu tadi, makanya saya bilang terima kasih ada pemikiran seperti ini gitu. Nanti saya sampaikan Bang, kalau lagu saya itu yang Belitung Timur itu, yang Belitung Timur Negeri Powaka itu di TikTok ada, di semua platform ada tuh, di semua medsos ada tuh. Ya. Di Spotify juga ada. Terus ada kalau yang lain-lain tuh ya itu tadi saya tuh jadi timbulnya aduh capek banget nih mau nunggunya gitu. Itu loh Bang, artinya apa ya, memang butuh perjuangan, apalagi lagu daerah gitu kan. Apalagi lagu daerah mau kita promokan juga segencar mungkin belum tentu, kecuali misalnya memang viral banget kayak misal terbolak-balik kan. Tapi bukan nggak mungkin kita bisa mencapai itu. Saya justru berpikirnya bagaimana bisa seperti itu gitu, seperti yang terbolak-balik itu. Gimana pola mereka? Gimana gitu. polanya ya? Saya justru mikirnya ke situ Bang. Tapi ini masukan berharga buat saya. Memang kemarin tuh saya tuh berusaha juga, sebetulnya saya pengen punya akun sendiri sehingga karya-karya saya tuh bisa saya simpen di situ gitu kan. Cuma memang kemarin tuh karena kesibukan jadi ada temen yang ngerti, artinya yang buat akun sendiri tanpa melalui agregator, tanpa melalui pihak ketiga lainnya gitu. Artinya kan kalau kita yang menguasai akunnya lebih enak sebetulnya ya, lebih enak ya. Jadi lebih ya gitu, lebih menghargai ya. Ya. Betul. Karena memang zamannya itu sih sekarang. Iya. Mau nggak mau zamannya memang itu. Betul. Jadi memang mau mempromosikan itu tuh sebetulnya kita tuh dari manapun bisa gitu kan. Nggak kayak dulu mau rekaman harus di Jakarta. Sebetulnya dimanapun bisa. Tergantung bagaimana manajerialnya lah gitu. Ya karena udah zamannya, saya rasa memang ini perlu, saya setuju, sepakat apa yang disampaikan. Kita memang masih minim memanfaatkan di Bangka Belitung ya, memanfaatkan itu ya, digital itu. Padahal sekarang udah zamannya. Saya sendiri pun belum gitu, belum ini, baru tahap apa ya, coba-cobalah merintis lah, belum akun saya sendiri gitu. Saya juga pengen Bang arah ke sana. Nanti kalau udah ada, saya kasih tahu Bang, tenang aja. Tapi kalau untuk denger tuh yang lagu saya yang apa Belitung Timur Negeri Powaka itu udah ada di Spotify. Terus juga ada yang lagu pop saya buat tuh judulnya Cintaku. Itu ada, sebetulnya itu lagu dokumentasi aja buat keluarga. Yang nyanyi istri gitu. Dipaksa itu pun gitu kan. Saya taruh di sana, itu lewat agregator gitu. Ada sih Bang, itu mungkin ya ini berharga sekali, maksudnya info yang luar biasa yang saya dapat gitu. Tinggal kan nanti kalau ada akunnya saya akan kasih tahu Bang. Oke. Gitu. Tunggu nanti ininya beritanya gitu. Ada yang lain mungkin? Bang Muhlis atau Bang JJ ada yang mau disampaikan? Selamat datang ke Aryani. Akhirnya sampai sini ya. Ya betul. Ini konten kreator Belitung yang sedang top ya. Alhamdulillah ini sebetulnya tadi Bang Wanda juga udah sampaikan satu demi satu ya. Ternyata mempelajari tentang budaya dan seni itu bukan hanya bernyanyi nih, ngobrol nih gitu. Biar orang tahu kronologi sejarahnya tadi gitu ya. Bahwa gak mudah dibilang nulis lagu tuh gitu ya. Kemarin kita juga ada tema pantun. Ada yang nganggapnya pantun tuh mudah, A B B begitu. Udah gitu aja. Ternyata ada adabnya, ada langkah-langkahnya, ada
isi sampiran Iya. berupa nasihat gitu ya. Kemudian lagu juga nggak semudah itu. 97 dipikirkan, 2012 dibuat, 2025 tuh baru ngetop kemarin kan. Jadi ini mungkin close statement gitu ya Bang Wanda. Iya. Apa sih yang mau kita sampaikan baik kepada pemerintahan daerah, kemudian masyarakat, dan kalau podcast Kedai Pak Itam tuh tujuan kita ke generasi muda ini, bahwa berkesenian itu juga nggak bisa dibentuk tiba-tiba ya, apalagi dengan konteks beda zaman ini. Tadi beda, mungkin orang tua kita sudah mengajarkan seni, kita udah semudah itu aja ini. Kita mencoba mengajarkan seni ternyata nggak mudah juga, karena memang beda ya jelas beda zaman dan beda pemahaman mereka juga arahnya kemana. Tapi tadi terakhir saya senang juga ngedengarnya bahwa di dunia digitalisasi ini kita harus benar-benar pelajarin bagaimana seni ini tetap eksis. Kira-kira gimana nih Bang Wanda? Ya, kalau untuk apa ya? Kalau untuk senimannya, untuk pelaku seninya, kalau di Bangka Belitung ini saya rasa nggak diragukan lagi lah bagaimana konsistensinya, betul. begitu ya. Ada nggak ada panggung, mereka pasti berbuat, begitu ya. Betul. Dan satu yang saya dapat pelajaran itu ya keikhlasan mungkin. Ya ikhlas saja begitu. Suatu saat ya segala sesuatu tuh ya anggap aja bonus lah gitu. Iya. Gitu artinya konsisten udah ada, kalau hati udah ikhlas ya udah itu. Karena hasilnya pasti akan mengiringi. Karena di Bangka Belitung. Iya. Tapi kalau di luar, tapi tidak ada salahnya kita memikirkan sisi komersil juga nggak masalah. Betul. Tapi ada saatnya kita harus komersil, ada saatnya juga kita harus betul-betul memang berbuat dengan keikhlasan gitu. Kalau dalam berkarya ya memang kuncinya harus ikhlas, harus jujur gitu kan. Nggak bisa meninggalkan itu. Itu untuk sesama pelaku seni lah begitu. Nggak ada habisnya begitu kita untuk berproses artinya. Nah, yang kalau untuk pemerintah daerah menurut saya ini soal pemerintah itu membentuk Kementerian Kebudayaan itu sebetulnya sudah tahu bagaimana keinginan dari pemerintah pusat itu seperti apa tentang kebudayaan, bagaimana harus memperlakukan kebudayaan. Udah pisah sendiri tadi kan. Makanya kebudayaan dijadikan kementerian sendiri. Betul. Artinya ini sudah menjadi urusan yang urgent. Gitu ya. Artinya itu. Nah, lalu bagaimana implementasinya di daerah yang menurut saya harus cepat ditangkap, yang harus cepat diimplementasikan gitu. Bahwa kesadaran ini tidak cukup hanya dari pusat, tapi juga bagaimana di daerah juga mengikuti artinya. Toh kita di sini dinasnya 4 loh Kak. Dalam satu dinas nomenklatur. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Iya. Banyak banget yang diurus. Kuenya sedikit cuma. Baginya 4, potong 4, kuenya 1 gitu. Dengan efisiensi lagi. Iya. Nah, ya mungkin harus diupayakan ke depan karena urusan kebudayaan ini landasan menurut saya landasan, artinya urusan apapun dilandasi dengan kebudayaan dong. Mau politik, mau pembangunan, mau segala macam itu harus ada kebudayaan di sana gitu kan. Ya paling tidak tidak membudayakan korupsi. Paling tidak korupsi itu kan budaya kita. Kalau jangan jadi tidak budaya gitu kan. Kalau tidak korupsi kan berarti budaya kita gitu. Artinya kan gitu. Jadi menurut saya tuh lebih ayo dong gitu kan. Mari kita berpikir tidak hanya cukup senimannya saja, tidak hanya cukup Pak Mansur saja yang berpikir keras untuk mengembangkan seni lukis
kesenian, Iya, iya. tapi tanpa didukung. Bukan kita merengek ya, tapi Iya, memang iya. itulah tugasnya gitu. Itu maksud saya itu untuk ke pemerintah ya. Kalau senimannya ya saya bilang tadi, ada nggak ada panggung udah berbuat kok. Betul. Saya saya buat lagu seni budaya kita nggak di atas panggung, pakai singlet lagi ngecat besok mau lebaran. Itu artinya gitu. Nah itu kalau untuk masyarakat ya siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai itu gitu. Betul. Ya harus dibudayakan, Iya. harus bangga lah Iya, dengan apa yang kita miliki begitu kan. Ya tak bolak-balik tuh bisa begitu kan. Ya karena kebanggaan mereka dengan kebudayaannya. Ya bukan nggak mungkin tuh Maras Tahun Kopi Manggar bisa melejit lagunya ke nasional seperti bolak-balik dengan kemasan baru misalnya bukan nggak mungkin gitu kan. Nah itu yang ini menjadi tugas kita semua menurut saya, tidak hanya cukup seniman, tidak hanya cukup pemerintah, budayawan, tapi juga semua masyarakat harus kolektif. Kalau saya bilang tuh kalau urusan budaya nih nggak bisa lagi mengharap kesadaran dari masyarakat, tapi harus dicekoki. Oke. Harus dicekokin gitu ya. Cekokin. Iya. Kalau urusan kebudayaan ya. Iya, Jadi iya, harus iya. dipaksa sifatnya. Misalnya contoh di bandara. Bagaimana kita bisa membudayakan itu? Ya dipaksa. Siapa yang memaksa? Pemerintah. Dipaksa. Hadirkan Pak Mansur melukis di sana. Hadirkan lagu karya siapa di Belitung misalnya di sana. Bisa juga gitu kan. Hadirkan lagu-lagu daerah misalnya. Betul. Atau diputar di ruang publik misalnya kan. Iya. Asik. Tapi kasih royaltinya, jangan diputarin aja gitu. Itu. Ini diputerin, penciptanya nggak dikasih royalti. Betul. Tiba-tiba orang lupa aja siapa gitu ya. Sebulan 100.000 berat nggak sih? Kita Nggak. ngomong ini aja lah, sebulan Iya. 100.000 berat nggak? Ya kecil sekali itu ya. 12 bulan, berapa? Kecil kali itu kan. Karena sudah diputar-putar Iya. berulang kali. Artinya gitu. Banyak Iya, lagu iya, iya, Belitung yang bisa diitu kan. Iya. Sederhana kok, Kak. Sederhana itu yang bisa dilakukan gitu. Apalagi di Belitung banyak tempat-tempat wisata ya. Iya. Itu menurut saya. Oke. Iya, jadi itu udah jadi harapannya lah ya. Mudah-mudahan ya Bang ya. Betul. Kita berdoa semua semoga audiens yang ada di sini podcast Kelakar Pak Itam, podcast KPI ini juga yang mensupport supaya kita maju dan mengapresiasi para seniman ya. Tadi yang juga mendorong ya. Kalau bahasanya Bang Wanda itu dicekokin, kita mencekokin siapa nggak tahu nih. Kalau dicekokin tuh bahasanya agak ke arah negatif gitu ya jadinya. Ya, kita anggap bahwa ini kita berbicara mengenai kesehariannya Bang Wanda, bagaimana penciptaan lagu gitu ya, bagaimana Pulau Bangka dan Pulau Belitung ini mestinya harusnya direkatkan oleh sebuah budaya tadi ya, yang kemudian kita semua juga mengekspos itu sebagai informasi keluar negeri ya, bahwa ini loh ada kampung kita ya, budaya kita Bangka Belitung yang harusnya dikenal bukan hanya oleh sosok Sabrina kemarin ya yang bernyanyi, juga akan ada sosok Bang Rijal, sosok Kak Tanti mungkin yang akan mengenalkan, sosok Bang Mansur apalagi yang insya Allah nanti akan ada gebrakan khusus ya di pulau kita. Seni budaya kita harusnya menjadi motivasi kita semua nih. Fokusnya bukan hanya judul tadi seni budaya kita, dan di semua daerah ini saya apresiasi banget Bangka Belitung, di semua daerah di Kepulauan Bangka Belitung ini 7 kabupaten kota menjadi perekat masyarakat yang berbudaya. Ya, Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung